Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga. Sahabat Onsu, ada satu komentar yang perlu diluruskan biar tidak menjadi fitnah terhadap Bunda Sarwenda. Padahal Ruben yang menghidupi mereka semua. Ruben lagi sakit, di podcast dia nangis. Semua keluarganya ada oplas. Pertama, Mimin perlu mengatakan bahwa orang ini asbun, asal bunyi, asal komentar. Padahal sebenarnya dia tidak mengerti apapun tentang kehidupan The Onsu Family. Katanya ayah nangis di podcast. Netizen ini korban video-video yang diunggah oleh pemilik akun di berbagai sosmed yang kemudian diunggah kembali oleh pengguna sosmed. Padahal itu adalah video lama. Mereka mengunggah di sosmed, kemudian membuat narasi seolah-olah itu adalah video baru. Dengan tujuan membuat cerita itu seolah-olah cerita baru, sehingga membuat netizen berspekulasi negatif terhadap Bunda Sarwenda. Yang kedua, pertanyaannya, dari mana dia tahu bahwa uang hasil operasi dari Bunda Sarwenda, Aunty Wendy, Nainai, Yeye itu milik ayah Ruben Onsu? Dari mana dia tahu? Apakah orang ini hidup bersama The Onsu Family? Apakah orang ini tahu soal keuangan atau finansial dari The Onsu Family? Apakah dia tahu persis bahwa biaya operasi dari Bunda Sarwenda, Aunty Wendy, Nainai, Yeye itu uang dari ayah Ruben Onsu? Apakah dia tahu? Dia tidak tahu, tapi dia asal bunyi. Sebelum menikah dengan ayah Ruben Onsu, Bunda Sarwenda itu berasal dari keluarga kaya raya. Istilahnya keluarga berada. Bapaknya merupakan seorang pemborong. Kalian tahu kan profesi pemborong ketika membangun rumah, dan masih aktif sampai dengan saat ini. Termasuk rumah milik The Onsu Family. Pemborongnya Yeye, bapak kandung dari Bunda Sarwenda. Kemudian Nainai juga seorang pebisnis, yaitu kue lapis Madam Rose, dan sampai dengan saat ini masih aktif. Jadi orang tuanya itu merupakan pekerja keras, pebisnis. Bunda Sarwenda waktu masih pendidikan, maksudnya sebelum menikah dengan ayah Ruben Onsu, pendidikannya itu di Taiwan dan Cina. Kalian tahu kan biaya pendidikan di Taiwan dan Cina itu termasuk mahal. Orang tuanya memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan anaknya sampai ke luar negeri. Selain berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Bunda Sarwenda juga berprofesi sebagai artis yang sering tampil di TV maupun program di televisi. Pebisnis, content creator, endorsement. Sebagai pebisnis, ada banyak sekali bisnis yang digeluti oleh Bunda Sarwenda. Ini bisnis pribadi milik Bunda Sarwenda, tidak bekerja sama dengan ayah Ruben Onsu. Ada Dasar Sarwenda, ada Sarwenda Juice, Sarwenda Secret Sign, ada Boss to Glow, Sarwenda Collagen, Sarwenda Herbal Tea, Sarwenda Fiber Tea, Sarwenda Honey, Sarwenda Supreme Meal, Swilly, dan masih banyak lagi bisnis-bisnis yang digeluti oleh Bunda Sarwenda. Kalian bisa bayangkan sendiri berapa pemasukan yang dihasilkan oleh Bunda Sarwenda dari bisnis. Kemudian endorsement. Akhir-akhir ini Bunda Sarwenda sering mendapatkan endorsement untuk suatu produk. Endorsement itu berupa postingan di feed sosial media atau Bunda Sarwenda yang live langsung dan menjual produk hasil endorsement tersebut. Akhir-akhir ini Bunda juga sering aktif diundang oleh berbagai stasiun televisi dengan berbagai macam program. Ada juga podcast di channel YouTube. Ada banyak sekali. Justru salut dengan Bunda Sarwenda. Sosok pekerja keras mandiri. Satu hal yang bikin kagum, walaupun dia sibuk sebagai artis, sebagai businesswoman gitu ya, tapi Bunda Sarwenda ini tidak pernah lupa untuk mengurus anak-anaknya. Satu hal yang tidak pernah dilupakan, bangun subuh, masak untuk sarapan dan juga bekal untuk anak-anaknya. Itu yang tidak pernah dilupakan oleh Bunda Sarwenda sampai saat ini. Kalau dikatakan ayah Ruben yang menafkahi Bunda Sarwenda, itu kan wajar. Sebagai seorang suami mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi seorang istri. Atau ibu ini beda mungkin ya. Mungkin si ibu ini yang menafkahi kehidupan suaminya. Mungkin adatnya berbeda, kurang tahu ya. Makanya dia berani untuk berkomentar seperti itu. Kasihan Ruben,
capek-capek kerja katanya. Semangat untuk Ruben Onsu. Siapa sih yang gak kasihan sama Ayah Ruben Onsu? Semua penggemar pasti kasihan. Bahkan setiap kali Ayah Ruben live, kita pasti meminta, Ayah Ruben istirahat dulu, jangan kebanyakan kerja. Tapi kata beliau, mending saya bekerja daripada saya diam di rumah. Kalau diam di rumah, malah badan saya sakit karena saya sudah terbiasa bekerja keras. Yang masih ingat soal perjuangan Ayah Ruben Onsu untuk bekerja dari subuh, jam 2:30 sudah bangun, persiapan untuk live subuh, kemudian kegiatannya itu mengantarkan Thalia dan Tania ke sekolah. Selanjutnya kalau ada waktu sebentar, Ayah Ruben Onsu masih ikutan live jualan, kemudian persiapan untuk acara brownies, kemudian di sore hari kalau ada program TV, Ayah Ruben Onsu persiapan untuk program TV, kalau tidak Ayah Ruben Onsu persiapan untuk live di malam hari. Dan biasanya setiap hari Ayah Ruben Onsu itu menjalankan meeting bersama tim MOP dan juga meeting bersama tim yang hendak berafiliasi dengan Ayah Ruben Onsu. Jadi ini memang keinginan dari Ayah Ruben Onsu sebagai sosok pekerja keras. Yang dipikirin untuk siapa? Untuk anak-anaknya tentu saja, karena Ayah Ruben Onsu nggak kepengen nanti kalau sudah besar anak-anaknya hidup menderita. Kata ayah dan bunda, anak-anak harus hidup lebih bahagia daripada mereka, anak-anak harus hidup lebih sukses daripada mereka. Kemudian ada komentar, di saat-saat Ruben sedih akan melepaskan keluarganya, tapi yang dilepas malah terlihat sangat bahagia. Semoga keluarga ini bisa bersatu kembali. Ada lagi pakar ekspresi apaan nggak tahu ya. Jadi dia katakan Ayah Ruben Onsu gitu ya hendak melepaskan Bunda Sarwendah, maksudnya menggugat cerai Bunda Sarwendah, tapi yang digugat malah happy saja. Mau diceraiin malah bahagia. Kamu tahu dari mana? Berdasarkan wajah ceria dari Bunda Sarwendah gitu. Maksudnya setelah digugat cerai oleh Ayah Ruben Onsu, apakah Bunda Sarwendah harus terlihat sedih, harus menangis, meraung-raung, menjerit-jerit seperti itu? Kan tidak. Yang kamu lihat di depan kamera, Bunda Sarwendah happy, ceria, riang, gembira gitu ya, dan fokus untuk bisnis dan juga anak-anaknya. Dari lubuk hati Bunda yang paling dalam, kamu tidak tahu kesedihan apa yang dialami oleh Bunda Sarwendah. Pasti Bunda Sarwendah tidak pernah menginginkan yang namanya perpisahan. Makanya ada perjuangan dari Bunda Sarwendah juga. Seperti di video sebelumnya, Mimin sudah katakan suasananya sudah semakin mencair. Bunda Sarwendah sudah membagikan story. Sudah 2 kali kalau tidak salah ya, pada saat video call dengan Ayah Ruben Onsu. Kemudian Bunda itu menyembunyikan kesedihannya dari anak-anak. Bunda tidak mau anak-anak melihat kesedihan dari orang tua mereka. Makanya mereka, baik Ayah Ruben atau Bunda Sarwendah, berusaha keras untuk kuat di hadapan anak-anak mereka. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.